Badut ini sedang mencuci wajahnya. Tapi wig di kepalanya, tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak bisa dilepas. Dan hidung palsu menempel keras di wajahnya. Pakaian itu sepertinya telah berakar di tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepasnya. Pria itu memegang pisau yang ingin memotong pakaiannya. Tetapi tangannya yang lain menempel pada gulungan yang tidak dapat dipisahkan. Tak berdaya, pria itu mengambil gergaji mesin dan meletakkannya di kerahnya. Tapi meski begitu, tidak ada yang berubah. Bila gergaji patah, gergaji jatuh ke tanah. Setelah tenang dia memanggil istrinya untuk meminta bantuan. Sang istri mengeluarkan alat dari set peralatannya. Dia akan dengan paksa melepas hidung palsunya. Setelah pria ini bersiap-siap, sang istri menggunakan kekuatan untuk membuat hidung palsu itu rontok. Tapi anehnya wig di kepala pria itu berubah menjadi rambut aslinya. Bahkan kostum badut tidak bisa dilepas. Hidung palsunya jatuh ke tanah dan dimakan anjing. Pria pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Kata dokter semuanya baik-baik saja. Setelah kembali ke rumah pria itu merasa sangat lapar. Apalagi ada perasaan aneh dalamnya. Melihat situasinya tidak baik, lelaki itu pergi ke lelaki tua yang menjual kostumnya. Setelah mengetahui kasus pria ini, lelaki tua itu mengeluarkan buku yang mencatat cerita badut. Dan berkata kepada lelaki itu bahwa ratusan tahun yang lalu, ada tanduk di kepala badut itu. Seluruh tubuhnya putih, hidungnya merah. Dia mengkhususkan diri dalam memakan mimpi buruk anak-anak. Tapi untungnya para penyihir muncul tepat waktu. Mereka menyegelnya dengan kostum badut ini. Pria itu bertanya kepada lelaki tua itu bagaimana dia bisa menyingkirkan kostum ini. Tetapi sebelum dia bisa mendengar lelaki tua itu, dia pingsan. Ternyata lelaki tua itu memasukkan obat ke dalam cangkir tehnya. Ketika bangun, dia sudah diikat. Lelaki tua itu mengambil pisau dan meletakkannya di leher pria itu. Lalu angkat tangan untuk memotongnya. Pada saat bahaya, pria ini tiba-tiba berdiri. Tapi masih tertusuk pisau di bahunya. Pria itu mengeluarkan pistol dan bertanya mengapa pria tua itu melakukan ini. Lelaki tua itu berkata bahwa siapa yang memakai kostum badut ini akan perlahan-lahan berubah menjadi iblis seperti di buku. Hanya memenggal kepala parasit yang bisa mengatasi risikonya. Setelah pria itu berpamitan dengan istrinya, dia dengan pistol mengambil nyawanya sendiri. Tapi darah yang keluar berwarna pelangi. Beberapa detik kemudian pria itu secara ajaib hidup kembali. Tapi sekarang dia sudah bertransformasi. Melihat anak-anak membuat perutnya lapar. Untuk mencegah dirinya berubah menjadi iblis berwajah badut. Pria itu dengan cepat membeli pemotongnya. Dia memperbaikinya. Lalu bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Pada saat ini, anak tetangga masuk. Bilahnya jatuh ke tanah dan terbang keluar. Secara kebetulan memotong anak itu. Melihat adegan ini, pria itu tidak tahu harus berbuat apa. Tidak bisa menahannya, jadi dia pergi untuk melihatnya. Ketika dia melihat darah segar, dia tidak bisa tidak mencicipinya. Iblis berwajah badut di tubuhnya telah terbangun. Dia kemudian menutup pintu dan mengurus tempat kejadian. Dan bergegas menemui istrinya. Pria itu menyuruhnya untuk mengikatnya dengan rantai. Lalu memberitahu istrinya bahwa apapun yang terjadi, jangan lepaskan rantainya. Istri tidak mengerti apa yang terjadi, jadi dia setuju. Menunggu ibu pergi bekerja, putranya turun ke ruang bawah tanah. Melihat sang ayah diikat ke tanah dengan rantai. Anak laki-laki itu melepaskan rantai pada ayahnya. Wanita itu merasakan sesuatu yang buruk dan dengan cepat kembali. Tapi untungnya anak ini masih baik-baik saja. Pada saat ini, pria yang datang ke rumah bocah yang biasa menggertak putranya. Tanpa menunggu bocah itu bereaksi, dia bergegas ke dekatnya. Pada saat ini, anjing yang memakan hidung palsunya juga berubah. Saat berbahaya lelaki tua itu segera muncul dan membunuh anjing. Kemudian dia menceritakan kisah tentang badut kepada wanita itu. Satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah menemukan pria itu lalu memenggal kepalanya. Di taman permainan aliran darah mengalir di perosotan. Ketika semua orang melihat itu, mereka ketakutan dan lari. Wanita dan lelaki tua itu mendengar berita itu dan berlari ke sana.
Tetapi pria itu sekarang telah benar-benar berubah menjadi iblis. Wanita membangunkan suaminya dan menyuruhnya pulang bersamanya. Tapi lelaki tua itu datang dari jauh. Memegang kapak di tangannya ingin memenggal kepala pria itu. Tetapi dipukul oleh pria itu dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, iblis berwajah badut tiba-tiba angkat bicara. Dia ingin istrinya mencari anak ke sini. Jika tidak dia akan membunuh anaknya. Pada saat ini, polisi datang dan wanita itu dengan cepat melarikan diri. Dan lelaki tua dengan kapak itu berubah menjadi seorang pembunuh. Setelah kembali ke rumah, wanita itu ingin membawa anaknya pergi dari sana. Ayahnya bertanya apa yang terjadi. Wanita itu hendak menceritakan kisah suaminya. Iblis berwajah badut dengan cepat meraih ayahnya. Wanita itu ketakutan dengan pemandangan ini. Pada saat ini, sebuah tanduk muncul di kepala iblis. Dia benar-benar berubah menjadi bentuk iblis. Wanita ini pergi ke gudang mencari palu dan pukul kaki iblis. Kemudian dia memukul kepalanya tetapi masih tidak terluka. Iblis mencengkeram lehernya. Wanita itu berteriak yang menyuruh putranya untuk melarikan diri. Tapi pintu yang terkunci tidak bisa dibuka. Anak pintar ini bersembunyi di bawah tangga. Tetapi iblis sangat cepat menemukannya. Anak laki-laki beruntung keluar dari bahaya. Iblis marah dan menghancurkan tangga. Tapi detik berikutnya wanita itu menarik lehernya dengan kawat besi. Lalu ambil palu dan bersiap untuk menghabisinya. Sekarang suara iblis berubah menjadi suara suaminya. Dia memohon wanita ini untuk melepaskannya. Lalu ketika wanita ini tidak memperhatikannya, iblis bergegas ke dia. Wanita memegang palu dan memukulnya dengan keras. Kemudian berhasil menghabisi iblis ini. Dan kostum badut terus menunggu pemilik selanjutnya.